welcome back to my channel. Oke, nggak seperti vlog-vlog gue biasanya. Di vlog ini gue pengen sedikit lebih ngejelasin tentang diri gue, karena sebelumnya vlog-vlog gue sebelumnya itu, kalau menurut gue emang cuman vlog-vlog iseng aja, nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat pengen ngetop kayak vlogger-vlogger Indonesia yang lainnya atau kayak gimana. Cuman niat gue bikin vlog di sini adalah pengen gimana ya, cuman pengen ngerekam memori-memori gue ini selama di sini gitu. Tapi alhamdulillah banget ada yang suka sama vlog-vlog gue, yang kayak banyak yang minta untuk cepetan dong kak vlog-vlognya yang baru-baru, udah lama gak update gitu kan. Oke, gue mau nge-vlog yang sekarang ini tentang diri gue deh, soalnya banyak banget yang nanya, banyak banget yang direct message di Twitter gitu, nanya-nanya soal gimana sih di sini, gimana hidup di sini, terus gimana kuliahnya gitu-gitu. So sekarang seperti janji gue mau ngebahas tentang diri gue kuliah di sini, diri gue kerja di sini kayak gitu. Oke? Seperti yang lo lihat di vlog-vlog sebelumnya, mungkin banyak yang penasaran gue tuh sebenarnya di sini tuh kerja atau sebenarnya di sini tuh pelajar. Oke, pertama gue cuma mau ngejelasin, dari pertama gue datang ke sini, status gue adalah sebagai pelajar, bukan pekerja. So, pasti pada penasaran gue di sini tuh belajar kayak gimana sih bisa kuliah di sini. Oke, gue mau sedikit cerita ya di sini. Gue mau sedikit cerita tentang beasiswa yang gue dapat dari kampus gue. Oke, dan gue juga mau sedikit ngejelasin tentang beasiswa yang ada di Korea itu kayak gimana. Oke. Yang pertama, beasiswa yang ada di Korea itu banyak banget macamnya. Jadi buat kalian semua yang ngerasa pengen dapetin beasiswa, nggak cuman beasiswa KGSP. Ya mungkin beberapa orang banyak yang tahu ya masalah beasiswa KGSP, dan jujur gue sendiri nguber beasiswa itu nggak cuman 1 tahun 2 tahun kebelakangan ini. Jadi ceritanya tuh kayak gini, kenapa sih gue bisa suka Korea? Yang pertama, gue nggak tahu kalau Korea tuh emang apa sih namanya sengehits ini awalnya di tahun 2009-an. Jadi di tahun 2009-10 kalau nggak salah temen gue tuh ngasih kayak misalnya CD kayak gitu, CD yang kayak Boys Before Flower gitu. Terus gue awalnya nggak suka CD apaan sini gitu kan. Akhirnya pas gue coba lihat, oh ternyata CD-nya tuh kayak wah keren banget, ganteng-ganteng banget gitu-gitu, opa gitu kan awal-awalnya tuh. Nah makanya dari situ tuh gue mikir, wah ini Korea, gue nggak tahu Korea tapi kok tiba-tiba Korea bisa terkenal gini ya gitu. Sempat mikirin kayak gitu sih, apa sih namanya, kok bisa sih negara yang tadinya nggak gue tahu bisa jadi sengehits ini. Akhirnya dari situ gue cari tahu tentang Korea. Gue iseng-iseng lah cari temen Korea yang ada dari Facebook gitu-gitu. Akhirnya gue kenal sama temen gue, namanya Kim Hyun Kyung. Jadi dia itu tinggalnya di Wonju. Dia adalah temen Korea pertama gue. Jadi pertamanya kita cuman kayak apa sih namanya, kayak chatting kayak gitu. Dari chatting kita sering twitteran gitu, terus kita sering tuker-tukeran kado. Dulu tuh masih musimnya tuker kado pakai MS kayak gitu, pakai apa sih namanya, pakai kayak paket tiki internasionalnya gitulah, sorry sebut merek gitu. Jadi dari situ tuh kayak dia tuh kayak ngasih hadiah-hadiah lucu-lucu kayak gitu dikirim dari Korea. Terus aku juga kayak ngirim beberapa hadiah dari Indonesia. Itu tuh waktu tahun 2010-an. Akhirnya dari situ aku kayak kayaknya Korea bagus banget deh gitu kan. Akhirnya aku coba-coba nabung, dan akhirnya aku nekat beli tiket pesawat. Yang udahlah beli tiket dulu yang dengan nggak mikir gimana-gimana gitu, nggak mikir visanya gimana, izin orang atau gimana. Ada duit, terus gue mikir udahlah ada duit, terus ada promo AirAsia, akhirnya beli dah tuh tiket. Udah beli gitu tuh kayak nggak mikir yang lain, udahlah yang penting beli dulu gitu kan. Setelah itu akhirnya ya apa sih namanya, aku abis beli tiket aku cari nih, browsing di internet gimana sih ke Korea gitu kan. Akhirnya aku ini apa sih namanya, akhirnya aku dapetin kayak apa sih namanya, kayak dapetin
kayak informasi kalau ke Korea itu harus bikin visa lah, tabungannya harus sekian lah, gitu. Akhirnya yaudah deh ngumpulin. Pas lagi ngumpulin uang itu buat bikin visa, aku ngobrol dong sama orang tua aku. Pertama tuh ya biasa lah ya, gue ke Korea tuh sendiri, totalnya sendiri, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang kayak ngasih arah, petunjuk arah tuh gimana, bener-bener sendiri, backpacker. Susah sih, dan awalnya gue bingung, takutnya temen gue yang di Korea itu iya mau nemenin nggak taunya ninggalin gue. Takutnya tuh pertama kayak gitu, tapi ternyata enggak, dia baik banget gitu kan. Akhirnya ya udah, dengan terjadilah pertikaian gitu dengan bokap gue yang tadinya nggak ngebolehin gue berangkat ke Korea, dan pada akhirnya ngasih izin berangkatlah gue ke Korea. Ya di Korea tuh kurang lebih 10 hari di sini tuh kalau menurut gue tuh amazed banget. Waktu itu tuh kayak ih gila ya, karena jujur ya waktu gue kesini gue tuh nggak niat buat wisata kayak misalnya ke Nami Island, atau misalnya ke tempat-tempat kayak Lotte World atau Everland. Nggak mikir buat wisata ke tempat-tempat kayak gitu, atau ke tempat-tempat wisata yang biasanya sering dikunjungi. Ya ke standar sih, kayak misalnya ngeliat kayak istana-istana yang di Korea itu kayak gimana. Terus gue yang paling penting, gue itu ngedatengin kampus-kampus yang ada di Korea, karena gue pengen tahu kehidupan pelajar Korea gimana sih gitu kan. Dan sebenarnya teman gue tuh bukan cuman si Oni ini, si Hyoyeon Kyungan ini. Jadi teman gue tuh ada satu opa-opa gitu, dia kuliahnya di Sogang University. Dia tuh baik banget ngundang gue ke Sogang, terus ngasih tahu ini loh laboratorium gue, ini loh gue gini loh di apa sih namanya, di kampusnya tuh kayak gini, jam kuliah, jam nge-labnya gitu. Jadi dia tuh kayak memperkenalkan kehidupan di Korea gitu, kayak ih gila ya kan. Yang paling bikin gue shock itu adalah dia tuh ngasih tahu kalau dia sakit. Terus gue bilang dong, kalau misalnya lu sakit ngapain lu ada di sini gitu, kenapa lu nggak balik? Dan dia tuh ngomong kayak gini, enggak, gue tuh ya gue harus profesional, gue tuh harus lebih mementingkan lab gue, ngapain gue balik? Ya kalau misalnya gue sakit ya udah gue bisa tidur di lab pun fasilitasnya bagus kok, nggak seperti apa yang lu pikirin gitu kan. Gue juga bisa tidur kok di lab gitu, karena udah biasa. Ya kayak kalau misalnya gue pulang kemalaman ya gue nggak balik lah, gue tidurnya di lab. Terus kayak gue sumpel loh gitu kan, kayak terus kalau lu sakit juga lu, ya istilahnya kan kalau misalnya orang Indonesia kan kalau misalnya sakit pusing ke dokter, surat sakit izin gitu kan. Dia tuh enggak, dia tuh malah dia telepon ke rumah gue ya. Terus dia tuh kayak dia telepon ke rumah, dia bilang ke nyokapnya kalau misalnya nggak bisa pulang karena sakit, kebalik gitu loh. Jadi kayak oh gila banget, gila keren gitu kan. Itu yang bikin gue mikir, wah gila ya orang-orang di sini tuh kayak kerja keras gitu kan buat masa depannya. Terus selain itu tuh kayak dia tuh kayak udah punya apa sih namanya, kayak udah punya rencana gitu. Gue pengen kuliah S2, gue pengen kerja di perusahaan gede, gue pengen gaji gue standar segini. Sedangkan gue yang pada saat itu masih pelajar, gue tuh kayak mikir oh ya skripsi gue ya udahlah ya, kuliah gue ya udahlah ya, jalanin aja gitu kan. Pas gue di situ gue mikir gitu kan, wah gila ya orang-orang sini gitu kan, nggak ya udah dijalani aja. Kalau orang Indonesia kan rata-rata ya udahlah ya dijalani dulu aja gitu kan. Kalau di situ enggak, kalau emang mereka nggak suka, kalau emang mereka nggak cocok ya udah lepas gitu kan. Nggak ada istilah ya udah dijalani dulu aja lah, kayak misalnya pacaran dijalani dulu aja ya, nggak ada kayak gitu. Kalau nggak suka gitu, kalau ya oke suka jalan gitu. Dari situ gue mikir wah. Dan gue berpikir kalau misalnya orang seperti gue tumbuh di tempat yang baik, mungkin gue akan bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya orang seperti gue berkembang biak dan tumbuh di tempat yang kurang baik, dan gue juga nggak akan tumbuh berkembang, ya gue bakalan tetap jadi seperti gue yang seperti itu gitu kan. Makanya disitu gue pikir sama 10 hari itu gue kayak ngelihat orang-orang di subway, kayak yang beberapa orang baca buku lah gitu kan, wah gila banget. Disitu tuh gue kayak oke, gue pengen dapet beasiswa ke Korea. Dan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 gue dapet beasiswa itu tuh gue tuh pengorbanannya apa sih namanya, nggak cuman berkorban nyari-nyari beasiswa direct message gitu kan. Gimana sih cara dapet beasiswa? Sorry ya, bukan nyindir kalian, tapi kalau menurut gue ya kalau emang misalnya lu ngerasa lu pengen dapet beasiswa, berusaha, jangan cuma nanya-nanya gitu kan.
ya oke lah ya, nggak apa-apa lah ya lu nanya-nanya gitu kan gimana sih caranya. Tapi kalau menurut gua lu juga bisa ngedapetin informasi dari internet, dari Google, itu tuh semuanya ada. Kalau misalnya lu emang mau nyari tuh semuanya tuh ada tersedia di situ gitu. Oke, lu nanya beasiswa yang gue dapetin apa di sini, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau misalnya nanya sampai jurusan aku kira-kira bisa nggak ya, terus peluang kerja kayak gimana nanti kalau udah lulus, terus kalau misalnya aku part time itu kayak gimana, aduh, gimana ya, bingung gue ngejelasinnya. Kalau misalnya lu di Indonesia sendiri kayak gimana orangnya, kalau misalnya lu rajin ya di sini juga mungkin lu bisa lah ngedapetin apa yang lu mau. Misalnya kayak misalnya bahasa lu bagus, lu bisa kerja juga. Atau kayak ya kalau misalnya lu dari awal aja udah malas cuman bisa nanya-nanya aja, ya di sini gimana lu mau survive gitu kan. Sorry, di sini gue bukan pengen nyindir orang-orang tertentu, tapi kalau di sini sih gue pengen lebih ngejelasin ayolah berjuang gitu, karena gue juga nggak semudah ini ngedapetin ini gitu kan. Gue nanya ke orang tuh nggak gimana, nggak semudah. Kadang-kadang kan gini, lu nanya di saat timing yang nggak tepat, orangnya juga jadi ngerasa keganggu. Kalau gue sih welcome aja, karena banyak orang yang rada-rada curhat sama gue, kak aku kok sama si kakak ini nggak dibales, sama si kakak ini nggak dibales. Ya sekarang gini, lu nge-chatting siapa dulu. Jujur gue sendiri pun kadang nggak punya waktu buat ngebalesin chatting-chatting kalian, karena di sini kan gue juga harus belajar, gue juga kerja, dan gue juga harus profesional dong sama kerjaan gue, ya gitulah. Makanya gue kadang suka telat balas atau kayak gimana gitu kan. Terus gue juga gimana ya, kita juga kan belum pernah ketemu. Terus kalau misalnya ada sampai yang curhat-curhat soal masalah cowok-cowok Korea, gimana ya gue ngejelasinnya juga, gimana ya, bingung gue kadang mau ngejelasinnya. Ya itulah cowok Korea gitu kan, kayak misalnya lu belum ketemu sama dia, tapi kalau lu udah memberikan segalanya untuk dia, dan artinya ya memberikan segala, kayak kalau udah ngasih hadiah lah ke dia, terus lu udah mau berjanji gitu-gitu. Aduh, hello, gini deh, kalau misalnya udah ketemu oke, tapi kalau misalnya masih di dalam konteks chatting kayak gitu, jangan terlalu percaya. Dan lu juga sebagai cewek Indonesia, lu harusnya lebih punya harga diri. Jangan mau dibohongin sama cowok sini, karena pada sebenarnya itu cowok sini tuh banyak yang PHP. Oke, ini sedikit melenceng dari topik, ya udah lah. Oke, balik lagi ke masalah beasiswa. Ya itulah, lu tuh harus lebih sedikit berusaha buat ngedapetin beasiswa. Lu cari, jadi gini, di sini tuh gue ngejelasin beasiswa itu ada 3. Yang pertama beasiswa dari kampus, yang kedua itu beasiswa dari profesor, yang ketiga itu beasiswa dari pemerintah. Yang gue tahu tuh cuma 3. Oke, gue nggak tahu di luar yang 3 itu ada atau enggak, karena pengetahuan gue yang selama ini gue cari-cari beasiswanya itu gitu ada 3. Terus yang pertama ya gue jelasin, beasiswa kampus. Biasanya kampus-kampus di Korea ini menyediakan beasiswa bagi orang-orang yang misalnya lulus tes topik gitu. Tes topik tuh apa sih? Topik itu mirip semacam TOEFL-nya Korea gitu. Jadi di topik ini kamu tuh harus dapetin yang sesuai dengan standar mereka, level 3 atau 4 atau 5, aku nggak tahu. Jadi kampus tuh punya standar masing-masing gitu kan. Kalau misalnya jadi gimana sih cara kayak gitu? Kalau yang beasiswa kampus itu biasanya tuh kamu tuh terdaftar sebagai Ilban Hakseng, ya kayak pelajar biasa buat mereka gitu, bukan exchange, bukan kerja sama yang lain-lainnya gitu kan. Nah dari situ kamu ikutan tes, kamu dapat beasiswa lah dari hasil tes kamu, atau dari IP kamu yang bagus kamu dapat beasiswa. Kalau untuk kampus gue sendiri ini beda, karena kampus gue sendiri ini punya kantor di Jakarta. Oke, kalau lu pengen tahu tentang beasiswa kampus gue, Kyungsung University, kalau misalnya beasiswa kampus gue, lu bisa cari di Facebook, ada namanya Yayasan Kyungsung University, dan bentuknya seperti ini. Seperti inilah. Nah, ini tuh kantornya di Jakarta, di Slipi. Jadi kalau misalnya mau kalau misalnya mau tanya-tanya tentang beasiswa Kyungsung ini, lu tinggal datang ke Slipi. Di situ dulu sih waktu lagi gue sih adanya di Wisma Slipi. Terus ya lu bisa tanya-tanya sama dia langsung gimana sih cara dapetinnya, terus apa sih beasiswanya, karena jujur gue di situ bukan tim marketingnya si Kyungsung University ini. Jadi kalau misalnya lu pengen tahu semua tentang beasiswa yang tersedia di Kyungsung itu, mending lu datang sendiri aja ke Slipi, atau lu bisa hubungin di Facebook itu. Lu bisa hubungin di Facebook itu, aduh
banyak gangguan. Oke, lu bisa hubungin di Facebook itu apa sih namanya, jadi kalau misalnya lu pengen tahu tentang semua itu, lu bisa hubungin di Facebook itu juga, di message atau chatting langsung tuh sama yang jaga di situnya gitu. Jadi gini loh ya, kalau beasiswa gue tuh gini, jadi lu daftar nih, lu daftar buat ikutan tesnya itu di Slippy-nya itu sendiri. Jadi ntar setelah daftar buat tes, lu ntar apa sih namanya, kalau nggak salah dulu tuh biayanya 200.000 rupiah buat ikutan tes. Ntar setelah ikutan tes, itu tesnya tuh ada dua, gue kasih tahu ya, ada tes bahasa Inggris sama ada tes wawancara. Jadi ntar tuh lu tuh di situ tuh ini apa sih namanya, kalau bahasa Inggris tesnya tulis, kalau wawancara lu wawancara sama si direkturnya Kyungsung University Indonesia gitu kan. Nanti dari situ kalau misalnya lu lulus, lu tuh udah pasti dapat beasiswa gitu. Beasiswanya 40% buat S1 buat S2. Sadisnya buat sadis banget, soalnya gue merasa gue tidak bisa mendapatkan beasiswa lebih. Jadi buat S2 itu beasiswanya cuma 40% gitu kan. Sedangkan kalau S1, kalau nilai topik lu bagus, itu lu bisa dapetin beasiswa 100%. Dan ingat, ini tuh cuman buat bayaran uang kuliahnya aja. Uang kuliahnya aja. Jadi nggak termasuk asrama, nggak termasuk lu jajan, nggak termasuk ini itu. Ingat, cuman uang kuliahnya saja. Oke? Jadi kalau misalnya oke, lu lulus nih, selamat gitu kan. Udah kayak gitu, lu tuh harus menempuh 6 bulan pendidikan bahasa Korea di Slippy itu. Gitu. Setelah 6 bulan baru deh persiapan buat berangkat. Terus kalau misalnya nilai lu bagus, stabil gitu kan, nggak jatuh, nggak kayak gimana, lu pasti akan tetap dapat beasiswa. Jadi ingat, beasiswa lu per semester itu tergantung diri lu sendiri, tergantung nilai-nilai lu. Kalau misalnya nilai-nilai kurang bagus ya gue nggak tahu, mungkin lu akan turun beasiswanya, karena jujur di Korea tuh mahal buat masalah uang kuliah. Kalau misalnya untuk S2 sendiri, itu gue kan ngambil jurusan apa sih namanya, gue ngambil jurusan Business Administration. Jadi gue satu semester itu bayaran kurang lebih sekitar 2.300.000 won. Itu tuh kurang lebih standar 25 juta. Oke. Kalau misalnya untuk gue bayar segitu itu mahal, karena gaji gue nggak pleks gitu. Jadi sebenarnya gue di sini juga kerja gitu kan. Terus pendapatan gue juga gue agak kurang baik. Gue sharing pendapatan gue di sini gitu. Jadi pendapatan gue tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya bayar uang kuliah biasanya gue dicicil tiap bulan. Jadi selama 4 bulan berturut-turut gue harus bayaran uang kuliah sebesar 550 ribuan. Jadi ya segitulah, itu tiap bulan. Kalau emang gue mau bayar uang kuliah, jangan sampai telat, karena kalau telat bayar uang kuliah finish. Oke, terus udah kayak gitu, untuk kalian yang di Kyungsung, lo tuh harus ada asrama dulu 1 semester. Terus habis itu ya kalau misalnya lu ngerasa di asrama baik ya baik, tapi kalau misalnya gue agak kurang cocok dengan kehidupan asrama yang terlalu ketat, karena gue sendiri kan gue kuliah, terus gue juga banyak kegiatan di luar, jadi nggak pas lah. Jadi akhirnya gue milih buat one room. Oke. Hitung-hitungan masalah uang nantilah ya. Sekarang fokus sama beasiswa dulu. Terus setelah 6 bulan lu les bahasa Korea di Jakarta itu, lu berangkat ke Korea dan dimulailah kehidupan mahasiswa sebenarnya. Ya udah, lu datang ke Korea, lu kuliah. Ya kalau S1 mungkin terlalu padat, S2 lumayan longgar. That's why gue bisa kerja juga, bisa nyambi juga, karena waktu gue tuh nggak terlalu padat jadwal kuliahnya. Kadang-kadang 1 minggu itu ada 2 hari kuliah aja, ada yang 3 hari kuliah gitu kan. Gitu. Terus itu beasiswa yang kampus gue ya. Ya kurang lebih kalau uang kuliahnya segitu, tadi udah gue kasih tahu 2,3 untuk S2. Untuk S2 jurusan gue. Jurusan lain itu lebih mahal kalau nggak salah ya. Untuk S1 kalau nggak salah tuh 1,7
won, 1.700.000 won kalau nggak salah, nggak tahu, antara 1,5 sampai 1,7 lah segitu. Terus tapi kalau misalnya lu nilainya bagus kan lu bisa dapetin beasiswa lebih murah. Temen gue kemarin bilang dia cuman bayar 1 juta won karena prestasinya bagus, IP-nya juga bagus gitu. Oke, itu beasiswa kampus gue ya gitu. Terus beasiswa yang kedua adalah beasiswa dari profesor. Ini tuh gue pernah nyariin beasiswa buat profesor buat seseorang. Jadi ceritanya gini, kalau beasiswa profesor itu lebih enak. Kenapa sih lebih enak? Karena si profesor itu support hidup lu di sini gitu kan. Lu tuh dibayarin asrama, lu dibayarin uang jajan, uang makan, uang buat kehidupan lu gitu. Yang gue tahu kalau beasiswa profesor lu tuh cuman modal tiket pesawat, selesai. Tapi gue nggak tahu, karena ada beberapa beasiswa yang dikasih dari profesor kerjasama itu kadang-kadang cuma uang kuliahnya aja gitu, tapi wajib nge-lab. Yang gue nggak sanggup itu beasiswa dari profesor itu adalah lu tuh kudu wajib banget yang namanya nge-lab. Itu tuh berat banget. Dan gue tuh lihat sendiri teman-teman gue yang nge-lab dari pagi sampai malam, yang kadang-kadang nginep di labnya sendiri. Gue nggak sanggup. Mending gue cari kerjaan lain buat bayar kuliah daripada gue dibiayain gratis tapi hidup gue lab asrama. Tapi nggak gitu banget juga sih. Kadang-kadang ada profesor-profesor yang baik dan nggak strict gitu, dan lulus semua masih bisa nikmatin hidup, masih bisa jalan-jalan, masih bisa main sana sini, ngopi-ngopi cantik gitu kan. Nggak sesadis yang lu bayangin sih. Tapi ada juga ya, jangan meremehkan juga gitu kan, karena ya itu tergantung amalan dan rezeki lu juga. Oke, yang selanjutnya itu beasiswa profesor. Jadi gini, yang gua tahu ya. Jadi biasanya anak jadi kalau beasiswa profesor itu biasanya tuh rekomendasi. Misalnya gini, lu kuliah di Universitas A. Di Universitas A itu lu super gaul, dan lu kenal sama senior yang lagi S2 di luar. Nah, si senior itu biasanya sharing gitu. Nih di kampus ini di Korea ada beasiswa, nih di kampus ini di Jepang ada beasiswa, biasanya kayak gitu. Terus atau biasanya itu diposting di Perpika, ada namanya di Facebook itu beasiswa Perpika. Lu tuh di situ tuh bisa tahu apa sih namanya beasiswa apa aja sih. Kadang-kadang ada yang dicari nih, balik lagi tadi ada sedikit masalah. Oke. Jadi ya kayak gitu, beasiswa dari dari profesor. Ya dia support dia support hidup lu. Biasanya profesor itu ngasih uang kurang lebih sekitar 800.000 won sebulan, dan biasanya tuh udah dibayarin asrama juga. Ada yang udah dibayarin asrama, ada yang itu tuh semuanya tergantung sama profesor, dan semuanya tuh tergantung rezeki lu gitu. Kadang-kadang kalau cowok-cowok di sini yang nggak dibayarin asramanya, dia tuh lebih milih tinggal di lab atau tinggal di masjid yang ada di Dusil. Itu kalau misalnya teman-teman gue, beberapa orang yang gue kenal gitu, kalau mau rada ngirit gitu, jadi dia lebih milih di lab daripada tinggal di asrama. Karena gini, kalau misalnya masalah tempat tinggal di sini, ada yang paling murah itu tempat tinggal namanya Gosiwon itu kamarnya kecil banget kayak gila, itu kecil banget loh. Gue pernah tinggal di situ karena gue tidak bisa membayar asrama yang mahal seperti itu, dan gue belum bisa membayar one room seperti ini karena pada saat itu kerjaan gue masih serabutan. Jadi si Gosiwon itu harganya sekitar 200.000 won, atau kalau dirupiahin sekitar 2,3-2,5 juta. Itu tuh kecil banget, kurang lebih 2 kali 2 meter, dan barang gue tuh nggak muat, banyak debu. Kalau dingin kedinginan, kalau panas kepanasan, die gitu. Kalau di one room ya lebih mahal, per bulannya tuh kurang lebih 350.000, tapi lu bisa sharing. Kalau misalnya lu punya teman mau tinggal berdua, lu bisa bareng-bareng gitu. Tapi kalau gue anaknya nggak suka ada roommate, karena gue ngerasa gue ini anaknya jarang beresin kamar, suka berantakan, nggak terlalu rapi, nggak terlalu bersih. Seperti itulah hidup gue. Oke. Itu masalah beasiswa profesor. Cara ngedapetinnya kayak gitu, atas rekomendasi teman-teman, atau lu bisa ngeliat cari-cari di beasiswa mana gitu, profesor mana yang lagi ngebutuhin si anak lab gitu. Terus yang selanjutnya adalah beasiswa KGSP. Yang gue tahu beasiswa KGSP pasti lu semua juga udah pada tahu lah ya, beasiswa KGSP yang dikasih pemerintah Korea. Itu tuh biasanya tuh di di internet banyak banget sharing-sharing soal beasiswa KGSP. Lu bisa cari deh di internet, banyak sumpah.
banyak. Gue juga sempet sebelum gue kesini gue sempet baca beasiswa KGSP, cuman yang malesnya itu dulu tuh pas lagi S1 dosen gue tuh usil banget. Dosen gue tuh membuat suatu perkara yang akhirnya bikin gue sakit hati dan gue give up. Jadi yang paling penting kan lu disuruh ngumpulin nilai kan, tuh kelihatan tuh SKS lu berapa, IPK lu berapa, dan IPK S1 gue tuh nggak terlalu bagus. Terus dosen gue tuh ngomong kayak gini, lu tahu nggak yang daftar ke GSP itu bukan cuma lu doang, banyak banget. Lu pikir IP lu cukup buat nyaingin mereka? Terus gue, iya juga, IP gue tuh pas-pasan banget. Ini tuh kayak maju jatuh, mundur juga kecungkir gitu kan. Entahlah itu peribahasa apaan. Ya pokoknya udahlah, akhirnya gue give up dari situ gitu pas lagi beasiswa itu. Tapi banyak kok yang dapetin beasiswa KGSP. Nanti deh ya, gue bakalan bikin sharing khusus beasiswa yang selanjutnya. Beasiswa dari kampus gue udah gue jelasin kan dari tadi, dari pertama sampai akhir gitu kan. Untuk beasiswa dari profesor sama beasiswa KGSP, nanti gue bakalan bikinin sesi khusus yang gue bakalan ngundang satu teman gue yang dapat beasiswa itu. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak. Jadi buat kalian yang masih penasaran masalah soal beasiswa, kalian semua bisa gimana ya? Kalian semua bisa tulis di komen di bawah gitu kan. Lu bisa komen, kasih tahu pertanyaannya apa aja. Tanya Zahra, oke? Kasih ini ya, kasih apa sih namanya? Kasih hashtag gitu, tanya Zahra. Jadi gue tahu bahwa pertanyaan itu yang bakalan gue jawab nanti bareng sama teman-teman gue, oke? Kalau pertanyaan-pertanyaan biasa pasti gue iseng-iseng jawab sih di situ kalau lagi ada waktu. Oke, selanjutnya itu beasiswa KGSP kan ya. Oke, selesai tuh beasiswa yang gue tahu tiga-tiganya gitu. Oke, buat masalah kehidupan di sini, nanti juga gue bakalan bikin sesi khusus buat kayak kita jalan-jalan di Mart maksudnya. Kita lihat-lihat berapa sih, misalnya kayak susu nih berapa harganya, beras harganya berapa. Nanti gue bikin sesi khusus buat itu, oke? Ingat, buat kalian semua yang mau nanya-nanya beasiswa, itu silahkan tanya Zahra di situ, kasih hashtag tanya Zahra, kalian tanya di situ. Suatu saat nanti gue capture, terus nanti gue jadiin bahan pertanyaan buat vlog-vlog selanjutnya. Terus kalau misalnya kalian ada ide-ide menarik kayak misalnya ngebahas tentang apa nih yang lucu-lucu di sini, oke, lu semua tinggal komen aja di bawah bahas tentang apa gitu kan. Nanti insya Allah kalau misalnya gue ada waktu, gue bakalan bikin vlog tentang itu. Oke, mungkin ini perkenalan dari gue. Sekian dulu, maaf kalau misalnya ada salah. Tolong di vlog gue jangan ada haters. Gue gak suka. Vlog gue bukan vlog-vlog seperti Aukarin atau seperti siapa lagi ya, vlogger Indonesia. Gue gak tau, gue taunya Aukarin doang. Ya, gue nggak se-ngehits mereka, jadi tolong please jangan ada haters di sini. Jangan ada haters di antara kita. Oke, mungkin dari gue sekian dulu. Bye bye, ketemu lagi ya nanti.